Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Lautan supporter siap memerahkan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada malam hari ini. Sekitar 60 menit lagi, tim nasional Indonesia akan melakukan pertandingan lanjutan di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kita akan lihat bagaimana upaya tim nasional Indonesia untuk bisa memutus tren kekalahan saat selalu berhadapan dengan Australia. Mampukah pasukan Sinteyong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tema yang saya sampaikan tadi menjadi perbincangan pembuka kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Kenana juga akan mengajak Anda untuk melihat pertandingan lain di arena berbeda, yaitu di arena politik dalam negeri pemirsa di Pilkada Banten 2024 ini, di mana akan ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung, yaitu Airin Ade dan juga Andra Soni Dimyati, di mana masing-masing pasangan ini memiliki kekuatan. Andra Soni Dimyati memiliki atau didukung oleh kekuatan partai politik yang cukup banyak, sedangkan Airin Ade ini memiliki ketokohan dan figur yang kuat. Lalu siapa kira-kira yang akan berpeluang menang? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Para supporter Garuda berbondong-bondong mulai mengantre untuk memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang kick-off laga Timnas Indonesia melawan Australia. Komisi 2 DPR menggelar rapat konsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu untuk membahas fenomena kota kosong 41 daerah di Pilkada 2024. Mohon berkenan untuk bisa ke atas, Pak. Pertarungan dan peta kekuatan Pilkada Banten diprediksi akan semakin sengit, di mana pasangan Andra Soni Dimyati memiliki modal dukungan kuat dari sejumlah partai politik. Sementara pasangan Airin Ade memiliki ketokohan atau figur yang kuat di Banten. Lantas siapa yang berpeluang menang dan bagaimana kekuatan dan strategi yang dimiliki masing-masing kandidat? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, duel pasukan Garuda melawan Australia akan tersaji pada pertandingan kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam hari ini. Ya, berbekal hasil imbang 1-1 saat meladeni Arab Saudi, Timnas Indonesia percaya diri untuk menghadapi Australia di kandang sendiri. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada pertandingan kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Skuad Garuda terakhir kali berhadapan dengan tim asal negeri Kangguru itu di pentas Piala Asia Januari lalu. Saat itu Marcelino dan kolega harus menelan kekalahan telak 4-0 pada babak 16 besar. Secara peringkat Indonesia terpaut 109 ranking dari Australia. Indonesia di posisi 133, sedangkan Australia menempati peringkat 24 dunia. Namun berbekal hasil imbang 1-1 saat meladeni Arab Saudi, Timnas Indonesia percaya diri untuk menghadapi Australia di kandang sendiri. Sinteyong menyatakan kondisi para pemain baik meskipun diakui para pemain mengalami sedikit kelelahan setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Namun bek andalan Indonesia Justin Hubner sudah dapat kembali bermain setelah absen melawan Arab Saudi usai terkena akumulasi kartu kuning. Kondisi ini membuat pelatih Sinteyong semakin banyak pilihan di lini pertahanan. 호주랑 멋진 경기를 할 준비 데이트하고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow.
and yeah, we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens. Faktor tuan rumah juga menjadi nilai tambah buat Indonesia. Dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, diyakini membuat daya juang skuad Garuda semakin meningkat. Sejak ditangani Sintayong, timnas Indonesia hanya menelan 2 kali kekalahan dalam 18 pertandingan kandang. Di sisi lain, Australia yang secara mengejutkan takluk dari Bahrain tentu tidak ingin mengulang kesalahan yang sama saat bersua dengan Indonesia. Tim besutan Graham Arnold berambisi meraih poin pertamanya dan diyakini siap meladeni permainan Indonesia. Akankah Indonesia dapat menampilkan permainan terbaiknya dan memberikan kejutan untuk Australia? Tim TV One mengabarkan. Tiket laga Indonesia kontra Australia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ludes terjual. Antusiasme ditunjukkan supporter timnas untuk menonton laga kontra Australia. Laga digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ludesnya tiket diketahui melalui akun media sosial Timnas Garuda. Melihat tiket yang ludes terjual, Anda bisa bayangkan bagaimana nanti dukungan para supporter bisa memotivasi para pemain saat berhadapan dengan Australia. Nanti kita akan bedah bagaimana kekuatan dari kedua tim ini dan juga bagaimana peluang Indonesia untuk bisa meraih kemenangan atas Australia, sebuah lawan yang memang begitu berat dan secara ranking FIFA saja juga terpaut sangat jauh. Nanti Bung Fener Huta Barat akan membahas bersama kita di studio. Ya, tapi tidak hanya di Jakarta. Kita juga akan melihat bagaimana antusiasme dan juga semangat dari warga Indonesia yang menggelar nonton bareng untuk mengawal pertandingan malam ini. Indonesia melawan Australia. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan-rekan kami di sejumlah titik nobar pertandingan Indonesia melawan Australia malam hari ini. Ada Samsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan, dan nanti kita juga akan lihat di Bekasi. Samsul, bagaimana saat ini situasi di sana, semuanya sudah bersiap untuk mengawal pertandingan malam ini? Ya, benar sekali Kena dan pemirsa. Nanti timnas akan berlaga melawan tamunya Australia di GBK. Namun tentunya semangat itu bukan hanya di GBK saja, bukan di Jakarta saya. Namun di sini, di Makassar, Sulawesi Selatan, di lokasi saya mengabarkan saat ini banyak supporter-supporter dari timnas kita yang tentunya akan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia akan berlaga malam ini. Tentunya ada optimisme dari Makassar ke Jakarta. Bagaimana dukungan nantinya kepada tim kebanggaan kita, tim Merah Putih, agar meraih kemenangan melawan Australia. Nah, di sini ada sejumlah supporter di belakang saya tentunya akan meminta tanggapan atau meminta seperti apa harapan timnas kita, berapa skor nantinya yang akan disajikan oleh timnas kita ketika berlaga melawan tamunya Australia. Dengan siapa? Adi. Sebentar tentunya kita sama-sama menantikan bagaimana timnas akan berhadapan dengan Australia. Kira-kira prediksi gol berapa? 2-1. 2-1. Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, itu tadi 2-1 untuk Indonesia. Meskipun pertemuan terakhir Australia menang melawan Indonesia pada Januari 2024 lalu. Namun tentunya kita akan membalas kekalahan itu dengan memberikan skor 2-1 untuk Indonesia. Tadi satu tanggapan dari supporter di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan minta lagi satu tanggapan dari siapa? Adix. Adix, kira-kira skor untuk pertandingan sebentar berapa? 2-0. 2-0. Tadi 2-1 ini sebenarnya 2-0. Kira-kira apa ini kan ada penjaga Indonesia yang baru nih. Ya. Naturalisasi kemarin kita melihat bagaimana pertandingannya waktu melawan Arab Saudi sangat gemilang. Nah, kira-kira untuk malam ini? Malam ini clean sheet. Makanya 2-0.
malam ini clean sheet 2-0 untuk Martin Paes, penjaga gawang baru Indonesia. Nah, satu lagi saya akan menanyakan pada satu supporter lagi di sini dengan Pak siapa? Mokhtar. Bapak Muhtar. Nah, Pak Muhtar, tadi 2-1 kemudian 2-0. Nah, kalau Bapak prediksinya berapa? 2-0 Timnas. 2-0 juga untuk Timnas. Baik. Nah, itu tadi ada 3 tanggapan dari supporter dari Makassar yang tentunya memberikan dukungan kepada Timnas kita yang berlaga pada malam nanti. Ada skor 2-1, kemudian ada skor 2-0. Tentunya tim atau naturalisasi Indonesia yang baru ada Max Hilgers, kemudian Eliano Reinders juga informasi akan ikut bergabung dalam Timnas malam ini. Tentunya itu akan menjadi salah satu kekuatan tambahan bagi Timnas untuk memenangi laga kontra Australia pada malam nanti. Ini memang pertandingan belum dimulai, masih ada sekitar 50 menit lagi pertandingan akan dimulai. Tapi supporter-supporter yang akan memberikan dukungan kepada Timnas kita masih akan berdatangan untuk memenuhi tempat ini, memberikan dukungan langsung kepada Timnas kita yang akan berlaga pada malam ini. Baik, Ken Anait dan Putri, itu dulu informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan dulu ke Anda di studio. Itu suasana di Makassar. Kembali dulu kita ke Jakarta untuk melihat bagaimana situasi di Gelora Bung Karno Jakarta bersama rekan kami Leonardo di sana. Silakan informasinya. Di-share. Ya. Ardo, silakan informasinya bagaimana pantauan terkini di GBK. Ya baik, terima kasih, selamat malam Ken Ane dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di kawasan dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana pengamanan maupun juga mekanisme masuknya para penonton sudah berlangsung sejak sore hari tadi. Dan di belakang kami, ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa di belakang kami saat ini ada ribuan calon penonton yang lalu lalang di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kemudian mengantri ke section masing-masing, mengantri untuk kemudian masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengingat pertandingan akan berlangsung sesaat lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan seperti itu pemirsa, dengan mekanisme para penonton yang mulai masuk ke dalam stadion, pihak pengamanan juga terus mengetatkan proses pengamanan untuk memastikan jalannya mekanisme pertandingan ini berjalan dengan lancar. Para tim gabungan pihak kepolisian sudah melakukan patroli keliling di sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kemudian melihat dan memastikan bahwa tidak ada penyusup ataupun juga tidak ada pengganggu dalam rangkaian pertandingan laga kedua di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara tim nasional Indonesia kontra tim nasional Australia akan kick off atau akan berlangsung pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Dan memang catatan yang kami pantau sejauh ini pemirsa, ada sekitar 85.000 penonton yang hadir di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno membeli tiket yang memang sudah ludes sejak beberapa hari yang lalu. Artinya animo masyarakat ini sangat tinggi untuk menyaksikan tim nasional Indonesia untuk berlaga di lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di pertandingan kedua, di mana pada pertandingan pertama kemarin Garuda ini berhasil merebut 1 angka dari tangan Saudi Arabia di kandangnya. Begitu sementara itu di satu sisi lawan Indonesia pada malam hari ini, The Socceroos atau tim nasional Australia ini gagal memetik poin penuh usai ditaklukkan oleh Bahrain pada laga pertama dengan kalahan 0-1 di kandang sendiri yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Artinya pemirsa, memang secara peringkat Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia masih terlempar di peringkat 133, sementara itu Australia menjadi salah satu tim kuat yang ada di zona Asia. Namun meski demikian, dengan bukti kekalahan Australia di tangan Bahrain kemarin dan bukti bahwa tim nasional Indonesia dapat melaju hingga ke ronde ketiga maksud kami, dan dapat bersaing dengan Saudi Arabia dengan menahan imbang 1-1, artinya potensi untuk Indonesia meraih poin ataupun juga memenangkan pertandingan bahkan juga masih terbuka lebar, karena sepak bola sejatinya bola itu bundar pemirsa. Masih ada begitu banyak kemungkinan bagi tim nasional Indonesia untuk meraih kemenangan ataupun juga menembus seperti impian masyarakat Indonesia, yaitu menembus babak final atau putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Selatan pada 2026 mendatang. Sementara demikian dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, kembali ke Anda di studio, Ken.
Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Yohanes Leonardo dari GBK, sebelumnya Samsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti kita juga akan mengecek bagaimana situasi nobar di Bekasi, Jawa Barat. Tapi kita akan simak dulu bagaimana perbincangan untuk melihat peluang Indonesia melawan Australia malam hari ini bersama dengan Putri Viola dan juga Bung Fenat. Silakan Putri. Iya Ken, dan juga pemirsa tadi rekan kami Ardo yang mengabarkan dari GBK langsung untuk bisa melihat bagaimana kemudian keramaian ada di sana, sudah menceritakan terpaut jauh memang ranking antara Indonesia dengan Australia, ranking FIFA. Indonesia ada di peringkat 133, kemudian juga Australia ini ada di peringkat 24. Bukan cuma hal itu, tapi kalau kita lihat bagaimana head to head dari kedua negara ini memang begitu superior, begitu dominan Australia. Bayangkan saja 19 kali bertemu, 19 kali berhadapan, Indonesia hanya pernah sekali menang, itu pun di tahun 1981 silam. Sementara 3 kali pertemuan berakhir dengan hasil imbang. Sisanya 15 hasil, 15 pertandingan, 15 kemenangan disapu oleh tim Australia. Bagaimana peluang Indonesia saat ini? Nah, di samping saya sudah ada Bang Feve, Bang Fenat Huta Barat, yang juga akan memberikan analisanya kepada kita. Selamat malam Bang Feve. Malam Mbak Popi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kostumnya sih udah yakin banget nih, udah semangat banget dukung timnas lawan Australia. Bang Feve, kita lihat kembali ke belakang saat berhadapan dengan Arab Saudi. Gara-gara menahan imbang Arab Saudi nih, ini kemudian para supporter luar biasa animonya. Betul. Dan jadi pede, jadi yakin bahwa Indonesia kayaknya bisa sih melangkah jauh. Lebih dari sekedar untuk ada di grup atau juga di fase ini saja begitu. Kalau Bang Feve melihatnya apa sebenarnya hasil dari saat berhadapan dengan Arab Saudi? Apa yang sudah ditunjukkan, apa yang sudah dibuktikan? Ya kalau saya melihat di sini memang ketika kita melawan Arab Saudi memberikan sedikit janji kepada masyarakat Indonesia bahwa timnas kita sekarang sudah mulai bagus ya. Tapi di luar dari itu kita juga melihat memang banyak juga masih ada kekurangan. Terutama di babak kedua kita mendapatkan gempur yang luar biasa. Kita juga bisa memberikan tekanan dalam serangan balik namun juga gagal dalam hal penyelesaian akhir. Namun kalau saya melihat di sini bagaimana Coach Sintayong sangat pintar ketika bermain di Arab Saudi, bermain karena kita tahu realistis sekali dengan game plan yang dimainkan, defense counter yang membuat akhirnya kita bisa berkembang dalam permainan bola-bola pendek cepat ke depan dan bukan serangan balik cepat melalui bola-bola long pass. Ini yang menurut saya salah satu hal yang sangat positif karena kita juga mempunyai kecepatan dari sektor flank. Kalau berbicara apa yang dilakukan oleh Arab Saudi sendiri ketika mereka tertinggal, saya pikir ini Indonesia memang habis digempur oleh Arab Saudi, tapi dengan pertahanan yang sangat kuat, sangat bagus. Melalui di sana ada Izzes, ada Rido juga, di sana ada juga Verdong. Saya pikir penampilan sangat luar biasa. Walaupun ada celah-celah sedikit, ini tentunya akan menjadi evaluasi dari coach nanti ketika berhadapan melawan Australia. Baik, tadi Bang Feve sudah mengatakan bahwa digempur habis Indonesia di babak kedua saat berhadapan dengan Arab Saudi. Dan memang statistik menunjukkan possession ataupun juga penguasaan bola ini jauh di atas ataupun juga lebih dominan Arab Saudi dibandingkan Indonesia. Tapi ada satu nama yang disampaikan juga oleh Bang Feve begitu cemerlang penampilannya, yaitu Jay Izzes menggalang lini pertahanan begitu solid dan juga diberikan kepercayaan memegang ban kapten. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian kepercayaan yang diberikan Sintayong bisa betul-betul dioptimalkan oleh pemain yang satu ini setelah jeda. Saat lagi. Sebelum jeda tadi kita sudah menyinggung masalah Jay Izzes dan memang nggak salah sepertinya kalau Coach Sintayong ini memberikan kepercayaan ban kapten kepada Jay Izzes. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Jay Izzes kepada rekan-rekannya para pemain timnas sebelum berhadapan, sebelum melawan Arab Saudi. Ini yang dikatakan oleh Izzes di ruang ganti, ini juga kemudian yang disiarkan di media sosial dari akun Tim Nasional Indonesia. Izzes mengatakan bahwa kita layak berada di sini. Kita sudah berjuang keras untuk ada di sini. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan. Saya hanya bisa membayangkan bahwa malam hari ini jika Izzes kembali dipercaya untuk memimpin rekan-rekannya, akan ada lagi orasi-orasi ataupun juga kalimat-kalimat yang membakar semangat rekan-rekannya. Nanti Bang Feve bisa berikan pandangan, tapi saya juga ingin menghubungi salah seorang orang tua dari pemain, yaitu Pak Kumaydi yang juga merupakan ayahanda dari Witan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kumaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Kumaydi gimana? Ikut deg-degan nggak? Karena kita semua ini nggak sabar untuk menyaksikan Indonesia berhadapan dengan Australia. Pak Kumaydi bagaimana Pak? Iya, sekarang ini sangat dekat sekali karena Indonesia akan melawan Australia, insya Allah. Tapi timnas nasional Indonesia bisa tetap fokus dan bisa memenangkan pertandingan. Semoga itu harapan kita. Pak Kumaydi, kapan terakhir berhubungan ataupun juga berkontak, berkomunikasi dengan Witan?
Tadi sore sekitar jam 3 waktu Bali, kami ditelepon keluarga orang tua Witan, Witan bertelepon saya bahwa dia bercerita, misalnya persiapannya sudah cukup matang, insya Allah bisa memenangkan pertandingan nanti, dan dia mohon doa kepada orang tuanya, semoga tetap diberikan kesehatan dan bisa memenangkan pertandingan sebentar ini. Ya, Pak Witan cerita nggak Pak bagaimana yang dirasakan saat akan menghadapi Australia ini? Karena kan memang Pak kita tahu Australia ini lawan yang berat, tidak bisa dipandang sebelah mata, materi pemainnya keren-keren, peringkatnya juga cukup tinggi. Ada nggak kekhawatiran tersendiri dari Witan yang diceritakan kepada Pak Kumaydi? Kalau dia cerita tadi sih tidak ada, dia bilang aman-aman saja, insya Allah. Karena pemain Indonesia sekarang bukan pemain yang dulu, sekarang beda lagi, jadi insya Allah dia mungkin bisa memenangkan pertandingan. Waduh, ikut semangat kita Pak mendengarnya, kita doakan dan juga dukung selalu. Nah, kemudian Pak, ada cerita-cerita menarik lagi nggak Pak yang diceritakan oleh Witan? Mungkin juga bercerita mengenai bagaimana kondisi stamina dari dia dan juga para pemain lainnya. Karena kemarin berhadapan dengan Arab Saudi, pertandingannya cukup keras, kemudian harus melakukan perjalanan panjang pulang kembali ke Indonesia. Waktunya juga sangat sempit ini sebelum menghadapi Australia. Ada nggak Pak kendala-kendala mengenai stamina ataupun juga kondisi fisik? Kalau tadi menurut ceritanya sih baik-baik aja, aman aja, nggak ada masalah. Makanya itu dibilang insya Allah sebentar, kalau pertandingan sebentar ini insya Allah bisa meraih 3 poin. Baik, Pak Witan juga cerita nggak bagaimana kemudian para pemain di sana supaya solid, caranya seperti apa Pak? Dia bilang sih tadi antara pemain satu pemain yang lain sangat bagus sekali, istilahnya sangat kompak dia. Sangat kompak ya Pak Kumaydi. Jadi ini apa Pak? Bikin nobar Pak di rumah atau bagaimana? Kami sudah mempersiapkan nobar sebentar ini. Mungkin insya Allah sebentar lagi mungkin tetangga-tetangga dan kerabat-kerabat yang ada di Kota Palu mungkin datang ke rumah mau nobar. Rumah dari Pak Kumaydi diserbu oleh semuanya para supporter timnas. Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan kita semua yang ada di sini. Kita doakan, tentunya kita harapkan bahwa tim nasional Indonesia bisa main keren pada malam hari ini dan juga bisa mendapatkan kemenangan atas Australia. Terima kasih Pak Kumaydi. Amin, terima kasih. Baik, Bang Feve, tadi melalui Pak Kumaydi, Witan sudah cerita bahwa tim nasional Indonesia yang sekarang bukan yang kemarin-kemarin yang dihadapi oleh Australia. Apalagi kemarin kan pertemuan terakhir pada saat itu dikalahkan 0-4. Begitu kan Australia bisa melesakkan 4 gol. 3 gol sebenarnya, 1 gol juga gol bunuh diri pada saat itu akan Bagot. Nah saat ini kemudian apakah dengan materi yang ada tim kita tidak akan jadi bulan-bulanan bagi Australia? Iya, kalau melihat pada saat bertanding di Piala AFC ya, saya juga kebetulan nonton juga. Saya melihat di sini memang pada saat itu memang dari menit awal itu kelihatan memang gameplaynya itu sangat berbeda seperti ketika bermain di Arab Saudi. Karena itu adalah Piala Asia, bermain di tempat netral, dan kita lihat bagaimana Sintayong itu bermain meladeni permainan terbuka dari Australia. Kita bermain terbuka, permainan bagus 20 menit awal, setelah kebobolan itu akhirnya kita terlihat sedikit berantakan karena juga anak-anak Australia ini banyak memancing emosi pemain kita. Beberapa kali memang ada pelanggaran keras, bahkan juga agak sedikit memicu konflik dengan pemain Indonesia, sehingga akhirnya mungkin mental pemain kita agak sedikit terganggu. Namun kalau tadi saya setuju dibilang oleh ayah dari Witan bahwa sekarang ini udah berbeda, pemainnya udah berbeda. Kala itu tidak ada Martin Paes, tidak ada Idzes, ya tidak ada Verdong, dan sekarang ini perubahan ini mungkin menurut saya yang membuat para pemain pede nih menghadapi tim dari Australia. Bahkan kalau menurut saya dengan keberadaan Australia sekarang yang baru dikalahkan di kandangnya oleh Bahrain yang 1-0, saya pikir ini juga jadi beban buat mereka. Karena melihat hasil daripada Indonesia bisa menahan Arab Saudi yang juga merupakan tim unggulan yang bisa lolos dari grup ini dengan skor 1-1. Nah ini menurut saya bagaimana kepercayaan diri anak-anak ini bisa mereka tetap pergunakan untuk melawan Australia nanti di kandang kita. Dan satu hal mungkin yang menurut saya mungkin terdengar juga kabar informasi dari Sintayong bahwa pemain memang sangat kelelahan, tapi bermain di kandang sendiri dengan begitu banyaknya nanti para penonton yang beri support, saya pikir tenaga itu akan bisa kembali seperti normal seperti sedia kala. Karena apa?
itu yang namanya second win itu pasti akan keluar. Dan mungkin kelelahan itu mungkin bisa, ya saya yakin semua pemain akan siap untuk bertanding melawan Australia. Ini menarik ini yang dikatakan oleh Bang VV. Nah, yang pertama memang kita membaca situasi kebatinan dari kedua timnas ini begitu berbeda. Tim nasional Australia berhadapan dengan Bahrain yang notabene secara ranking juga ada di bawahnya, tapi ternyata malah menderita kekalahan. Apalagi itu kekalahan didapatkan saat bermain di kandangnya sendiri. Tapi Indonesia berhadapan dengan lawan yang jauh kualitasnya tentunya berhasil menahan imbang. Ini ada motivasi, ada kepercayaan diri tinggi. Melihat suasana kebatinan, melihat kemudian bagaimana kondisi psikologis dari kedua tim nasional ini. Coach Aji Santoso yang juga sudah bergabung dengan kita mungkin bisa memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Aji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. VV, selamat malam V. Mas Aji, selamat malam juga. Baik, Coach Aji, ini bagaimana melihatnya? Kita tidak bicara mengenai statistik terlebih dahulu, kita tidak berbicara mengenai teknik ataupun juga strategi para pelatih terlebih dahulu. Kita bicara mengenai kondisi mental dari kedua tim nasional ini. Yang satu datang ke rumah Indonesia dalam kondisi tertekan setelah kekalahan yang tidak diharapkan. Yang satu kemudian menyambut tamunya dengan posisi yang begitu percaya diri dan yakin bisa melibas semua lawan. Coach Aji. Iya Mbak, jadi betul situasi malam ini memang harus kita manfaatkan dengan baik. Yang mana pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi kita bisa mendapatkan poin 1. Tentunya ini menjadikan modal untuk kepercayaan diri menghadapi Australia. Di sisi lain kita tahu Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang Australia. Ini tentunya bisa menjadi beban moral juga buat tim Australia. Tetapi jangan lupa kadang-kadang kita harus mengantisipasi dari kebangkitan tim Australia, karena bagaimanapun juga Australia pasti tentunya ingin meraih poin setelah kehilangan poin 3 di kandang. Menurut saya itu yang harus diantisipasi, dan pertandingan malam ini kalau kita ngelihat psikologis pemain, saya yakin pemain dalam kondisi yang sangat siap. Materi pemain sekarang juga apa yang disampaikan oleh VV tadi, kita memiliki pemain-pemain yang cukup bagus, pemain-pemain berpengalaman yang menurut saya adalah pemain-pemain kelas 1 gitu. Jadi harus bisa dimanfaatkan. Mental pemain yang lagi bagus ini harus dimanfaatkan untuk bisa semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan tim Australia. Begitu Mbak Putri. Mentalnya sudah bagus, kemudian mereka juga ada dalam semangat yang tinggi. Tapi bicara mengenai fisik, ini kita tidak bisa bohong juga Coach Aji, bahwa kemarin saat berhadapan dengan Arab Saudi juga terlihat di babak kedua fisik mereka kedodoran, seperti seakan kemudian kehabisan bensin. Nah, saat ini dengan tantangan tersendiri mengenai fisik, istirahat yang kurang, waktu yang begitu terbatas, begitu, bagaimana kemudian ini bisa menjadi kendala yang seharusnya disingkirkan oleh tim nasional Indonesia. Tapi nanti ya Coach Aji ya, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini, termasuk tadi janji saya untuk bisa membahas nama-nama yang begitu menonjol yang tampil memukau pada saat berhadapan dengan Arab Saudi. Ada sang kiper Martin Paes yang kemarin melakukan debutnya bersama timnas, kemudian ada juga Jay Itzes yang sukses menggalang pertahanan ataupun juga menyolidkan lini belakang. Sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Nah, memang kick-off ini akan berlangsung sekitar lebih kurang 20 menit lagi. Saya sudah memegang daftar starting line up siapakah para pemain yang dipercaya oleh Coach Sintayong untuk bisa bermain sejak menit awal. Ada Martin Paes sebagai kiper tentunya seperti biasa ataupun juga seperti pada pertandingan sebelumnya. Calvin Verdong, Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, Justin Hubner ini dimainkan setelah kemarin banyak sekali yang bertanya-tanya apakah Hubner kemudian bisa bermain sejak awal. Ternyata dimainkan. Kemudian ada Nathan Choaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ratnar Oratmangun, dan juga Rafael Strijk. Kita tahu kemarin bagaimana kerjasama antara Ratnar Oratmangun dengan Sandy Walsh sehingga menghadirkan satu-satunya gol yang berhasil menahan imbang Arab Saudi. Sambil kita juga melihat, nah ini juga perkiraan ataupun juga prediksi yang kami buat tentunya bagaimana formasi dari starting line up Indonesia. Dan yang saya sampaikan tadi ini merupakan starting line up yang sudah diturunkan secara resmi oleh tim pelatih untuk bisa bermain pada malam hari ini. Coach Aji, penilaian Coach Aji dari nama-nama yang kembali dipilih, dipercaya oleh Coach Sintayong, Coach Aji. Ya tentunya Coach Sintayong malam ini pasti akan menurunkan formasi terbaik ya, pemain-pemain terbaiknya yang dia miliki dengan komposisi 1-3-4-3 tentunya ini diharapkan anak buah Sintayong bisa bermain secara maksimal. Dan yang jelas itu mungkin memang pemain-pemain yang memang layak untuk diturunkan babak pertama gitu. Jadi menurut saya
pemain-pemain ini yang layak untuk dimainkan di babak pertama, mengingat Australia juga memiliki tim yang bagus. Mungkin nggak tahu nanti kita lihat seperti apa taktik strategi yang dibikin oleh Coach Sintayong. Tetapi yang jelas saya yakin bahwa yang diturunkan sebagai starting 11 ini pilihan yang terbaik untuk saat ini. Ya, Rizky Ridho kembali dipercaya sejak awal, Bang Vivi. Dan juga ada nama Marcelino Ferdinand kali ini yang juga tampil sejak menit awal, Bang Vivi. Dan tidak ada nama Tom Hai kalau tidak salah ya. Tom Hai tidak ada tadi ya? Tidak ada nama Tom Hai. Ya, ini artinya memang mungkin di pertandingan terakhir ketika melawan Arab Saudi, kalau kita lihat memang Tom Hai juga agak sedikit bermasalah nampaknya dengan kakinya ya. Atau mungkin juga tingkat kebugarannya belum begitu bagus, berbanding terbalik dengan Hafner yang ketiga tidak bermain sama sekali karena masih belum cukup fit dan akhirnya dia diistirahatkan. Kalau menurut saya sekarang siapapun yang main di tengah nanti, mungkin ada Nathan Choaon, ini saya pikir akan menjadi kunci permainan yang bisa menggantikan ruh permainan seperti apa yang dilakukan oleh Tom Hai ya. Karena kalau kita berpikir sekarang kita bermain di dalam di kandang sendiri, kita perlu memang mempunyai kemampuan dalam penguasaan bola yang cukup bagus, distribusi bola yang bagus, dan ini bisa membuat yang namanya game plan yang dimainkan atau juga yang diharapkan oleh Coach Sintayong ini bisa berjalan dengan baik. Ini kalau saya melihat ya kita nggak bisa juga menutup mata walaupun memang dari peringkat kita terlalu jauh dengan Australia, tapi kita nggak usah berbicara masa peringkat. Statistik pertemuan itu menurut saya itu bukan satu hal yang bisa membuat kita sebagai tim takut akan Australia. Dan kalau saya melihatnya Australia ini sekarang bermain cara permainan hampir sama seperti kayak Eropa cara mainnya, dan kita pun juga di dalam tim kita pun juga sekarang banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Betul, Liga-Liga Eropa. Iya, jadi artinya mungkin akan sangat memahami bagaimana karakter permainan Australia, dan saya percaya bahwa apa yang tadi katakan Coach Aji juga bahwa semua pemain yang dimainkan ini adalah yang terbaik untuk bermain di menit awal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong agar berjalan dulu yang namanya game plan yang diharapkan dia. Baik, kita akan lihat nanti apakah kemudian ban kapten kembali diserahkan kepada Jahid Zes. Tapi catatan mengenai pemain yang satu ini dari Coach Aji, salah satu pemain yang cukup baik penampilannya pada saat berhadapan dengan Arab Saudi kemarin, Coach Aji. Iya, tentunya itu sudah menjadi perhitungan dari Coach Sintayong. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Vivi tadi saya sangat setuju. Untuk malam ini kita kesampingkan dulu masalah statistik, masalah pertemuan, masalah historis. Karena udah berbeda, waktunya berbeda, zamannya berbeda, materi pemain berbeda, kualitas pemain juga berbeda. Jadi menurut saya pemain-pemain yang diturunkan sebagai starting 11 ini harus siap, harus memberi jawaban kepada Sintayong bagaimana caranya. Ya setiap pemain harus tampil maksimal untuk bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Jadi saya sangat setuju. Malam ini kita kesampingkan dulu statistik. Yang terpenting bagaimana pemain-pemain bisa tampil maksimal. Seperti itu. Ya, Martin Paes juga kemarin pada saat melakukan debut bersama tim nasional Indonesia berhadapan dengan Saudi juga mendapatkan pujian dari masyarakat Indonesia. Bahkan juga followernya langsung mengikat, Bang Vivi. Jadi 1,1 juta lebih lah gitu follower di media sosialnya. Sehingga kemudian Martin Paes ini juga sudah tidak sabar untuk bisa bermain di GBK dan juga mendengarkan langsung lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh para supporter langsung. Mengenai yang satu ini, kiper ini, bagaimana kemudian melihatnya? Iya, saya pikir penampilan sangat luar biasa di pertandingan pertama ya. Walaupun memang kita tahu juga ada kesalahan yang dilakukan, tapi dia membalasnya dengan bagaimana dia bisa memblok tendangan dari kapten Arab Saudi ya. Dengan begitu baik, saya pikir ini adalah, kalau menurut saya dia ujian pertama sudah lolos. Bermain sangat bagus, walaupun ada kesalahan sedikit, itu hal yang wajar. Karena memang tidak ada semua pemain yang bisa bermain selama 90 menit bermain baik, itu nggak ada. Pasti akan ada celah-celah di mana memang miss dalam permainan, komunikasi udah semakin lelah, itu banyak faktor lah. Tapi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Martin Paes ini udah sangat luar biasa, dan dia menjawab keraguan dari mungkin seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita kekurangan penjaga gawang dan sekarang ini bisa ditutupi. Bukannya saya mengatakan bahwa Hernando tidak bagus, Hernando bagus, jam terbang sangat luar biasa juga karena dia selama ini menjadi pemain utama di tim nasional kita. Tapi paling tidak mungkin dengan adanya Martin Paes ini dia akan lebih bisa mengembangkan kemampuannya, paling tidak bisa bersaing. Dan saya pikir untuk bisa bersaing. Itu hal yang positif buat setiap pemain ya menurut saya. Sehingga akhirnya setiap pemain mungkin yang saat ini mungkin ada juga di bangku cadangan yang menit bermainnya kurang, mereka paling tidak mereka punya motivasi untuk bisa bersaing dengan pemain yang ada sekarang. Ya, baik. Timnas Australia ini jangan salah para pemirsa juga memiliki banyak sekali para pemain naturalisasi. Jadi Anda bayangkan dari 24 nama yang daftarkan untuk berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia ini, 12 diantaranya merupakan pemain naturalisasi dan 9 di antara 12 itu tidak memiliki darah Australia sama sekali. Jadi mereka memang dari berbagai negara pindah ke Australia, dari kecil tinggal di Australia, kemudian juga ingin sekali bermain memperkuat tim nasional Australia sehingga menjalani naturalisasi. Nah,
Coach Aji, apa kemudian yang kemungkinan bisa menjadi senjata utama yang harus diwaspadai dari tim nasional Australia ini, Coach Aji? Iya, seperti Mbak Viola tadi sebutkan bahwa pemain-pemain Australia ini banyak naturalisasi dan mereka juga banyak main-main di Eropa. Memang cara main, gaya main mereka itu gaya-gaya Eropa. Tapi tidak perlu khawatir yang berlebihan karena tim-tim pemain-pemain kita sekarang juga diundi dengan materi pemain yang sangat berpengalaman, juga bermain di Eropa. Seperti kita tahu Martin Paes bisa menjadikan salah satu faktor yang membuat pemain-pemain belakang lebih percaya diri gitu. Kita tahu pemain ini memiliki kualitas sangat bagus, baik main dengan tangan atau main dengan kaki sangat sama-sama bagusnya. Nah, untuk yang perlu diantisipasi dari Australia ini itu tadi, saya yakin dia lebih mengedepan kolektivitas tim, permainan-permainan bola bawah cepat dan jangan lupa tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan pressure di atas, Mbak. Karena itu tadi mereka sudah kehilangan poin di kandang, mau tidak mau mereka kepingin bangkit untuk bisa mendapatkan 1 ataupun 3. Itu yang harus diantisipasi oleh tim kita. Betul, harus diwaspadai betul, apalagi Coach Aji, ini tim nasional Australia sudah mengatakan bahwa kami akan membuat Indonesia tidak bermain dengan leluasa, tidak bermain dengan nyaman, tidak bisa kemudian menemukan ritme permainan dengan mudah, walaupun bermain di kandangnya sendiri. Itu tekad dari tim nasional Australia, Coach Aji. Ya, itu menandakan bahwa mereka kalau dari statement seperti itu pasti akan melakukan pressure gitu, high pressure gitu. Tetapi jangan lupa pemain-pemain kita ini juga nanti bisa memiliki second win ya, karena main di depan supporter, puluhan ribu supporter akan datang, tentunya ini akan menjadi motivasi dan tidak perlu khawatir karena pemain-pemain kita ini sekarang pemain-pemain berpengalaman semua, Mbak Viola. Ya, saya yakin tidak ada pemain yang nervous, yang grogi, karena itu tadi justru mereka akan senang kalau dihadiri penonton banyak karena aksi-aksi mereka bisa dilihat supporter gitu. Jadi menurut saya kita harus mengantisipasi mereka akan melakukan pressure. Untuk menghindari pressure itu tentunya Coach Sintayong sudah tahu salah satu cara untuk menghindari lawan melakukan pressure ya kita cepat memainkan 1-2 sentuhan, sirkulasi bola harus cepat. Jadi banyak passing di antara lawan, harus banyak support. Jadi itu salah satu untuk menghindari pressure lawan, dan tentunya saya sangat yakin Coach Sintayong sudah paham yang seperti itu karena beliau kan juga pelatih yang cukup berkualitas. Ya, baik. Sebelum nanti kita dengarkan prediksi skor dari Bang Fefe dan juga Coach Aji, kita lihat terlebih dahulu suasana di 2 titik, di 2 tempat. Yang pertama kita lihat bagaimana suasana di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta saat ini. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan, ini lautan supporter betul-betul memerahkan GBK menggunakan jersey merah seperti digunakan oleh Bang Fefe untuk bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan ataupun juga kepada para pemain. Dan berikutnya, ini dia, kita lihat terlebih dahulu. Walaupun memang sudah akan mulai sekitar 10 menit lagi karena rencananya kick off akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi para supporter, para penonton masih juga ada yang di luar dan ini berusaha masuk ke dalam. Anda bisa saksikan menggunakan jersey merah, mereka begitu semangat dan juga tiket ini sold out alias ludes, habis terjual. Para penonton sudah tidak sabar, bahkan ini rame Bang Fefe, ini para netizen. Kapan sih kemudian pengen cepet-cepet nonton, nggak terasa gitu kan, pengen jamnya kemudian segera cepat-cepat berlalu sehingga bisa segera nonton, itu dikatakan oleh para netizen. Nah, ini kita lihat tontonan sepak bola ini juga menjadi acara tontonan bagi keluarga, banyak sekali para supporter yang mengajak anaknya, kemudian juga mengajak istrinya, mengajak keluarga besarnya untuk bisa menyaksikan dan juga memberikan semangat kepada para pemain Indonesia. Berikutnya kita menuju ke Bekasi. Ada rekan kami Kurnia juga akan mengabarkan untuk Anda bagaimana keramaian di sana yang memang nobar untuk bisa bukan hanya menikmati aksi permainan timnas, tapi juga memberikan semangat dan doa untuk para pemain timnas pasukan Garuda. Silakan Kurnia. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Tentunya pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terkecuali masyarakat Kota Bekasi, di mana memang banyak sekali masyarakat di wilayah Kota Bekasi ini yang tidak memiliki tiket untuk ke Gelora Bung Karno Senayan, namun tidak perlu khawatir karena di tempat ini ataupun KONI Kota Bekasi juga menyediakan lokasi nonton bareng di area halaman kantor KONI yang berada tepat di samping Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Putri dan juga pemirsa, saat ini sudah ramai ratusan warga dari
pendukung timnas Indonesia dari wilayah Kota Bekasi ini sudah merapat ke area nonton bareng di kantor KONI ini, di mana ada yang membawa anak-anak dan juga ada mereka anak kalangan muda dan juga ibu-ibu dengan dress code timnas Indonesia. Tentunya masyarakat sendiri ini ingin menyaksikan langsung, menonton langsung dengan suasana nonton bareng, sehingga euforia nonton bareng untuk mendukung timnas Indonesia lebih terasa jika disaksikan bersama-sama di atas venue seperti ini. Memang berbeda dengan laga sebelumnya, di mana untuk saat ini KONI Kota Bekasi menyediakan di arena halaman kantor KONI dan tidak perlu khawatir karena tersedia juga kantong-kantong parkir seperti di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tentunya timnas Indonesia diharapkan dapat bermain menang melawan Australia sehingga dapat memperoleh 3 poin dalam pertandingan kali ini. Demikian Putri, kembali ke Anda. Baik, Kurnia, terima kasih untuk informasinya yang sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana ramainya para supporter yang mengadakan acara nonton bareng di sana. Nah, terakhir ini, kalau tadi dikatakan oleh Bang Vivi, kemudian juga diperkuat oleh Coach Aji, jangan lihat lagi kemudian rekor head to head ataupun juga rekor pertemuan yang memang begitu unggul Australia, begitu dominan Australia. Sekarang Indonesia ini hadir dengan wajah baru, dengan kekuatan baru, sehingga kalau saya pengennya dan saya yakin optimis nggak ada kata imbang deh, pengennya menang 3 angka langsung. Bang Pepe, terakhir prediksi skor. Karena disebut 3 angka, saya jago Indonesia 3-1. Wah, sedap, 3-1, mantap. Coach Aji, terakhir Coach Aji, silakan prediksi skor. Iya, sepak bola ini memang sangat susah untuk diprediksi ya Mbak Viola ya. Tetapi untuk pertandingan malam ini, kalaupun unggul ya mungkin menang tipis ya. Yang penting adalah bagaimana tim kita malam ini bisa menang. Kalau saya sih biarpun setengah bola, yang penting poin 3. Itu sih menurut saya yang paling penting. Bagaimana caranya bisa dapat poin 3 gitu. Seperti itu. Oke, Coach Aji, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung memberikan pandangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Aji. Mbak Vivi juga terima kasih ya. Selamat langsung untuk menuju ke tempat nobar. Ya, yang pasti setelah jeda, Ken Ane juga akan menyajikan perbincangan yang menarik terkait juga dengan aroma-aroma pilkada yang terus menguat tentunya. Bagaimana persaingan di berbagai daerah. Ken Ane, silakan. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Pertarungan dan peta kekuatan Pilkada Banten diprediksi akan semakin sengit, di mana pasangan Andra Soni Dimyati memiliki modal dukungan kuat dari sejumlah partai politik. Sementara pasangan Airin Ade memiliki ketokohan atau figur yang kuat di Banten. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber bersama saya tentunya. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Mohon berkenan untuk bisa ke atas panggung. Dinamika politik pemilihan kepala daerah Banten semakin memanas. Saat ini ada 2 pasangan bakal calon gubernur Banten yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Banten. Mereka adalah Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma dan pasangan Airin Rahmidiani yang menggandeng politikus PDI Perjuangan Ade Sumardi. Andra Dimyati memiliki dukungan koalisi partai dari Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PSI, dan P3. Sementara Airin dan Ade didukung oleh 2 partai besar, Golkar dan PDI Perjuangan. Pertarungan dan peta kekuatan kedua pasangan bakal calon ini diprediksi akan semakin sengit, di mana pasangan Andra Soni Dimyati memiliki modal dukungan kuat dari sejumlah partai politik. Sementara pasangan Airin Ade memiliki ketokohan atau figur yang kuat di Banten. Lantas siapa yang berpeluang menang antara pasangan yang memiliki figur ketokohan kuat di Banten dengan pasangan yang didukung koalisi partai besar? Dan bagaimana kekuatan dan strategi yang dimiliki masing-masing kandidat? Tim TV One mengabarkan. Ya, itulah pemirsa yang akan kita bahas bersama malam hari ini, adu sakti Trah Jawara Banten. Karena melihat ada 2 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Banten. Untuk membahasnya sudah bergabung malam hari ini, hadir di sini bersama saya ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi, apa kabar? Baik, Ken. Sambil memantau bagaimana jalannya pertandingan Indonesia-Australia ya. Kita bahas dulu nih bagaimana dunia politik kita dalam negeri, dan juga akan bergabung bersama kita pemirsa. Ada Bang Yudi Budi Wibowo, tim ses dari Andra Soni Dimyati, dan juga Bang Melki,
politisi dari Golkar. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Sehat? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas Adi Pray. Oke, Bang Yudi, ini kalau kita melihat kan ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau Andra Sony Dimyati ini kekuatannya katanya pada dukungan partai politik yang cukup kuat ya, cukup banyak 10 kalau tidak salah. Tapi kemudian lawannya ini loh Bang Yudi, Airin Ade ini katanya figur atau ketokohannya juga cukup kuat. Nah, bagaimana kemudian Bang Yudi dan juga tim SES sendiri melihat peluang? Apakah bisa mendobrak kemungkinan untuk menang melawan Airin Ade? Ya, terima kasih Mbak Ken, pemirsa TV One yang hari ini melihat di TV One. Jadi pertama kami memajukan pasangan calon Bang Andra dan Pak Dimyati tentunya sudah memikirkan segala macam resiko yang akan dihadapi. Nah, berkaitan kemudian dengan strategi dan taktik, kami sudah menyiapkan bagaimana kemudian pasangan Andra dan Dimyati ini bisa bertarung dan memperoleh suara dan meyakinkan masyarakat Banten untuk kemudian memilih. Karena kami punya modal, selain modal partai koalisi, kami punya modal bahwa Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, itu 3 kali perhelatan Pilpres di Banten selalu memenangkan pertarungan. Itu kira-kira. Bilang mengangkat nama Andra Sony Dimyati itu sudah termasuk juga memperhitungkan resiko. Memang analisis resiko seperti apa yang dilihat dari sang lawan nih Bang Yudi? Ya, yang pasti Pak Andra dengan terutama Pak Andra bahwa beliau politisi politisi yang bisa dibilang rising star di Banten, bukan dari keluarga keluarga politisi di Banten, terus kemudian berasal juga dari masyarakat biasa dan lain sebagainya, yang kemudian bertarung dengan politisi-politisi Banten yang sudah mempunyai nama. Terus kemudian Pak Andra juga seorang legislator, belum pernah menjabat sebagai eksekutif. Itu tentunya tantangan-tantangan tersendiri bagi kita. Gitu. Oke, baik. Bang Melki, ini kalau dari Bang Yudi yakin lah ini the rising star lah Andra Sony Dimyati. Tapi kan juga Airin Ade tuh ini bisa dikatakan lagi di atas angin karena digadang-gadang memiliki figur dan ketokohan yang cukup kuat di wilayah Banten. Gimana Bang Melki? Ya, kalau kami di Banten memang sejak awal pada saat malah sebelum pileg malah itu memang Bu Airin sudah, saya pikir 2 tahun lebih ya, sudah keliling di seluruh Banten. Dan saya pikir kemarin setelah diskusi, dialog dan juga musyawarah mufakat dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, khususnya yang di Banten kan Pak Dasko ya, sudah komunikasi juga sama Pak Dasko, kemarin sudah pertemuan dengan Ketum dan teman-teman, sudah bisa Golkar akhirnya bersama lagi dan Bu Airin. Tentunya kami akan terus mendorong apa yang sudah Bu Airin lakukan selama ini di Banten. Dan kalau kami melihat survei memang Bu Airin punya angka survei cukup bagus ya di Banten, dan ya, tinggal menjaga saja apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih hampir 2 tahun sampai 3 tahun yang sudah dikerjakan oleh Bu Airin, tinggal kami tetap menjaga agar itu disampaikan kepada publik. Dan bagusnya adalah setelah pertemuan dengan para pimpinan KIM ya, karena memang ini kan adalah kebijakan nasional untuk menjadi prioritas pertama kami bersama KIM, dan setelah Golkar sudah bisa masuk mengusung atau bersama Bu Airin di Banten, tentu kami tetap berkompetisi tapi juga tetap menjaga suasana kondusif. Dan Bu Airin saya pikir tidak perlu menampilkan hal-hal yang berlebihan, cukup menampilkan apa yang sudah beliau kerjakan, apa yang sudah beliau kerjakan baik selaku wali kota ya selama 2 periode ini, termasuk juga apa yang sudah beliau kerjakan semenjak mempersiapkan diri sebagai calon gubernur, sebagai calon legislatif. Nah, itu sudah cukup untuk bisa dipakai sebagai pegangan bagi publik Banten tentang apa yang akan Bu Airin lakukan ketika nanti menjabat sebagai gubernur di Provinsi Banten. Oke, Mas Adi, betulkah begitu? Strateginya kalau dari
pasangan Airin Ade ini tinggal menjaga nih sebenarnya karena sudah punya model ketokohan dan figur yang kuat. Tapi tadi juga Bang Yudi percaya diri juga, ini the rising stars juga. Karena kalau kita lihat dua pasangan ini kan kita bisa bilang jawara-jawara Banten loh Mas Adi. Mereka punya jaringan yang mengakar cukup kuat gitu. Ya saya kira sebenarnya kalau kita mau tracking satu persatu, kenapa pada akhirnya Golkar kembali mendukung Airin, karena tentu Airin dinilai punya signifikansi secara popularitas dan elektabilitas. Kan kita tahu Golkar kan sudah mendukung Andra Soni, menarik dukungannya. Tapi di kemudian hari tiba-tiba Golkar mendukung Airin. Ini kan tentu menjadi argumen yang cukup rasional bahwa kader Golkar yang dinilai punya kekuatan yang relatif signifikan dan kuat di Banten adalah Airin, bukan yang lain. Ini yang saya kira membuat kenapa Golkar, Airin lah yang kemudian dimajukan. Nah yang kedua, kalau saya kebetulan memang tinggal di Tangsel ya, billboard dan baliho Airin ini kan terjadi sejak tahun yang lalu. Artinya memang persiapan Airin untuk maju di Pilgub Banten itu memang dipersiapkan cukup matang. Apalagi misalnya kalau maju jujur Banten ini kan dianggap sebagai markasnya Golkar sejak lama. Dan titik tumpu dan kekuatan politiknya ada pada terah politiknya Bu Airin. Terutama terah politiknya Bu Ratu Atut ya. Apalagi saat ini kalau kita melihat rata-rata secara umum keluarga besar Bu Airin juga maju di berbagai kabupaten dan kota. Jadi hal inilah yang sepertinya membuat kenapa Golkar itu sangat confident, sekalipun hanya dengan PDIP mereka akan memenangkan pertarungan secara politik. Itu kan di atas kertas. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui, sekalipun misalnya penantangnya ini relatif newcomer di Banten sebagai calon gubernur gitu ya, tapi Andra Soni dan Dimyati ini tentu bukan lawan tanding yang layak dianggap remeh, karena satu faktornya selain diusung oleh begitu banyak partai politik, faktor bahwa Andra Soni sebagai partai pemenang Pilpres itu menjadi penting, karena apapun pasti akan mengkapitalisasi semua kemampuan dan kekuatan politiknya untuk menggempur kandangnya Golkar di Kuning. Inilah yang kemudian kalau menurut saya akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Selama ini kan terah politiknya Bu Airin di Banten nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan. Jadi siapapun dari keluarga Bu Airin yang maju, entah di provinsi, di level gubernur, bupati, dan wali kota, mereka selalu menang dan tidak pernah kalah. Nah, tinggal di 2024 ini akan diuji apakah kekuatan Andra Soni, yang notabene-nya adalah kader Gerindra, partai pemenang Pilpres, menang juga di Banten, akan mampu mengalahkan kekuatan politiknya Bu Airin. Tentu waktulah yang akan menjawab. Tentu kerja-kerja politik yang terukurlah yang akan memberikan satu legitimasi politik siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Apalagi wakil Andra Soni ini adalah Pak Dimyati yang saya kira mesin politiknya juga solid, yaitu kawan-kawan PKS ya. Jadi dalam hal itulah sebenarnya Ken menurut saya ya memang pertarungan politiknya cukup dinamis, masih cukup terbuka. Meski kalau kita membaca argumen survei beberapa bulan yang lalu, ya Airin memang relatif signifikan, nyaris tak terkejar ya dibandingkan dengan para kompetitor-kompetitor yang lain termasuk Andra Soni. Tapi dalam politik seringkali surveinya yang rendah itu seringkali dia rebound dan mampu memenangkan pertarungan. Dulu misalnya kita lihat di Jakarta, Jokowi kan nggak diperhitungkan tapi dia mengalahkan Foke. Dulu misalnya Anies juga tidak pernah diperhitungkan di Jakarta tapi dia kemudian mampu mengalahkan petana. Ahok, Ganjar di Jawa Tengah, dia tidak diperhitungkan saat itu di di survei-survei tapi mampu mengalahkan Bibit Waloyo di petahana, dan begitu banyak contoh-contoh lain di daerah-daerah yang memang kalau kita membangun argumen survei maka per hari ini memang Airin yang paling kuat ya. Tapi selama 3 bulan ke depan ini masih ada rentang waktu yang saya kira masih bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan. Dalam 3 bulan dalam politik ya, itu waktu bukan panjang, dia sempit dan apapun masih bisa terjadi. Tapi bagi saya kalau yang melihat dari jauh, siapapun yang menang ini kan friendly match. Ini sama-sama orangnya Prabowo. Karena apapun Airin ini juga adalah tim pemenangannya Prabowo di Banten. Tapi yang menurut saya menarik itu karena Andra Soni ini adalah orangnya Pak Susmi Dasko. Awapun Pak Susmi Dasko ini orang penting, elit penting di Banten, yang saya kira ini bukan hanya soal Andra Soni dan Dimyati, tapi ini adalah pertarungan Susmi Dasko melawan keluarga besarnya Bu Airin di Banten. Jadi bisa dibilang perang saudara apa gimana nih Mas Adi? Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Bang Yudi melihat bagaimana challenge-challenge di depan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi mulai dari history kemenangan Golkar, mungkin juga terah politik yang kemudian ada di belakang Airin. Bagaimana kemudian Andra Soni Dimyati ini juga bisa meramu suatu strategi yang jitu sehingga bisa rebound karena masih ada 3 bulan, masih mungkin terjadi. Nanti dijawab Bang Yudi, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Di tengah kita tentu ikut melihat bagaimana pertandingan Indonesia dan Australia. Kita juga akan lihat bagaimana pertandingan yang sengit di Pilkada Banten. Ya, Bang Yudi, ini tadi kan sudah di breakdown nih sama Mas Adi soal apa kemudian yang menjadi mungkin bisa dibilang kelebihan dari pasangan Airin Ade. Dilihat dari historical Golkar yang punya basis cukup kuat di Banten, kemudian terah politik di balik sosok Airin ini yang juga cukup kuat. Nah, bagaimana kemudian kesiapan dari Andra Sony Dimyati sebagai rising star? Harapannya bisa reborn di waktu 3 bulan ini, Bang Yudi? Ya, kami dari awal saya sudah bilang bahwa kami confident dan kami sudah siap dengan kami memajukan Pak Andra, Ketua DPD kami, yang di Provinsi Banten, Pak Prabowo itu menang 3 kali berturut-turut dengan siapapun koalisinya. Kami punya modal di situ bahwa Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo mempunyai kader namanya Pak Andra Sony di Provinsi Banten, dan ini memang jadi PR juga bahwa kami harus bisa kemudian meraup suara Pak Prabowo untuk bisa dijadikan jadi suara Pak Andra Sony dan Dimyati. Itu yang akan kami lakukan, dan ya kami sebagai partai tentu optimis bahwa itu bisa kita lakukan, karena keinginan kami juga ingin membersertai Presiden terpilih Pak Prabowo untuk bisa menunaikan beberapa janji kampanyenya, terutama nanti di Provinsi Banten itu. Oke, Bang Yudi, berarti kalau sama-sama berebut Prabowo efek atau suara Prabowo, jurus jitunya atau strateginya apa nih dari Andra Sony Dimyati? Ya sebetulnya bukan hanya jurus jitu. Jadi saya bilang tadi Pak Prabowo itu 3 kali hat-trick di Provinsi Banten, Pak, dengan siapapun koalisinya. Gitu, 2019, 2024 dan lain sebagainya. Saya tidak mau mengecilkan teman-teman koalisi, tapi Pak Prabowo punya segmented tersendiri di masyarakat Banten. Dan masyarakat Banten juga yakin bahwa Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia menjadi lebih maju. Nah, untuk membersertai Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia lebih maju, kami punya kader Partai Gerindra langsung, gitu ya, yang kemudian program-programnya akan membersertai Pak Prabowo jadi di Provinsi Banten. Strateginya di situ. Bagaimana kemudian suara-suara Pak Prabowo yang ada di Banten itu bisa kita raup sebanyak-banyaknya. Oke, Bang Melki, kalau kemudian tadi kita sudah tahu ketokohan figur Airin ini, apalagi kalau kita lihat survei elektabilitasnya sejauh ini per hari ini masih tinggi. Tapi jangan dianggap remeh juga nih pasangan Andra Sony Dimyati seperti yang disampaikan oleh Mas Adi. Bisa-bisa kemudian reborn dalam waktu 3 bulan ini ada kejutan atau efek lain yang bisa membooster pasangan Andra Sony Dimyati. Ya, memang politik itu tidak ada yang bisa dipastikan sampai dengan ujung terakhirnya itu di coblos dan perhitungan suara. Karena ya itulah seninya politik ya. Dia tidak menyediakan kepastian sampai dengan di hari H itu baru kita bisa tahu pasti calon suara. Nah, tapi memang kalau kita bicara probabilitas hari ini memang Bu Airin relatif diuntungkan karena seperti disampaikan oleh Mas Adi Praitno bahwa memang sejak lama memang mempersiapkan diri ya. Nah, tentu dengan kondisi yang ada ini kami terus mendorong agar Bu Airin dan seluruh kekuatan di Banten, baik itu teman-teman PDIP dan Golkar maupun juga semua relawan untuk terus bekerja keras ya. Karena sekali lagi tidak ada kemenangan yang bisa dipastikan, apalagi ini masih ada waktu yang cukup untuk siapapun bisa bekerja, sehingga tidak boleh lengah dan tidak boleh merasa jumawa. Nah, misalnya contoh juga ya, Mbak Ken, ya, saya kan juga maju di Provinsi NTT misalnya, sebagai calon gubernur di NTT. Survei saya tinggi misalnya, sudah 50% lebih, tapi tidak bisa juga membuat saya menjadi tenang, harus turun terus, menyapa masyarakat, merangkul pemilih, dan ini kesempatan untuk semua orang untuk menyampaikan tentang dirinya dan apa yang mau dia bangun bagi daerahnya. Dan saya kira Bu Airin dan Pak Andra juga saya kira juga ini berteman ya, mereka juga sama-sama di Banten juga sama ini bertemu. Jadi saya berharap begini, tadi spirit yang sudah disampaikan oleh semua pembicara ini bahwa ini adalah anak-anaknya Pak Prabowo semua ini. Jadi dari koalisi besar yang dipimpin oleh Gerindra juga anaknya Pak Prabowo langsung,
Bu Airin juga anaknya Pak Prabowo, tentunya biar kompetisinya dilakukan dengan baik, dengan sehat, dengan tidak saling melukai yang berlebihan, mengajak masyarakat memilih dengan baik, dan yang pasti siapapun pemenangnya di Banten ini adalah temanya berkelanjutan ini, tidak tema yang berbeda dari tema ini. Oke, temanya berkelanjutan ya. Ini artinya apa nih kalau berkelanjutan? Artinya Tra sebelumnya juga akan menang apa gimana Mas Adi? Tapi nanti dijawabnya ya Mas Adi ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, kita akan kembali melihat bagaimana adu kesaktian para jawara Banten ini. Mas Adi, ini tensi kontestasinya di Pilkada Banten akan seperti apa? Karena katanya sama-sama ada Prabowo-nya gitu kan. Tapi yang satu juga ketokohannya kuat, yang satu partai yang mengusungnya juga banyak. Tapi yang tokohannya kuat ini juga ada 2 partai besar di sana loh. Ya, saya kira memang akan adu kuat 2 kubu itu persis ya. Bahwa Andra Soni dan Dimyati itu akan memaksimalkan semua partai pendukungnya, ya itu persis. Termasuk misalnya berharap ada Prabowo efek dalam Pilkada di Banten juga pasti akan dimaksimalkan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik secara maksimal. Termasuk ketika Raffi Ahmad ditunjuk sebagai ketua tim sukses, saya juga bagian dari ikhtiar politik supaya Andra Soni dan Dimyati juga mulai muncul secara signifikan di Banten. Begitupun dengan Airin dan Ade Sumardi ya, saya kira mereka cukup yakin dengan mesin politiknya. Nah, cuman kalau kita melihat pilkada itu kan pertandingannya beda dengan pilpres dan pileg. Yang dilihat adalah figur yang bertanding, yang dilihat adalah soal siapa yang ada di nama dan foto di kotak suara. Itulah yang kemudian akan menjadi faktor penentu. Bahwa di situ Prabowo kuat, bahwa di situ Golkar kuat misalnya. Tapi at the end of the day-nya orang akan melihat siapa sebenarnya daya tarik yang utama adalah figur. Bukan lagi partai, bukan lagi influencer. Ini yang saya kira akan kita lihat selama 3 bulan ke depan head to head. Dan tos-tosan antara Airin dan Andra Soni. Disitulah kemudian peluang-peluang untuk memenangkan pertarungan itu ya pastinya akan semakin serba terbuka ya. Kalau mau jujur, partai Kim Plus lah anggaplah begitu di Banten. Kalau ini dimaksimalkan instrumen politiknya, kekuatan pileg yang kemarin dipakai, pilpres dipakai juga kuat dan bisa mengalahkan Bu Airin. Tapi ingat, seringkali mesin politik di pileg dan pilpres itu seringkali nggak bekerja. Karena pileg itu yang bekerja adalah caleg-caleg yang punya jejaring ke bawah. Dan itu seringkali juga tidak inline dan tidak dipakai dalam pemenangan pilkada. Karena pilkada itu beda orang dan beda tim sukses. Jadi anatomi kekuatannya bisa terputus dan bisa ganti orang. Jadi dalam konteks itulah bagi saya yang paling penting adalah bagaimana mesin dan instrumen pemenangan hari ini itu yang ada, itu yang akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Kenapa saya sebut di Banten itu, sekalipun ini sama-sama orangnya Prabowo, sama-sama mengusung keberlanjutan, ini bagi Airin bagaimana mempertahankan dominasinya. Ini kandang keluarga besarnya Bu Airin. Ini terah politik dinasti Banten dari dulu nggak pernah terkalahkan. Dan itu pasti akan menjadi pertempuran yang menurut saya, ini persoalan hidup mati kekuatan politik di sana. Golkar khususnya. Kalau bicara Golkar di Banten, pasti bicara tentang terah politiknya Airin. Sementara pada setting bersamaan, Andra Soni, apapun judulnya, ini partai pemenang Pilpres, ada Dasko di situ. Dasko itu dapilnya di Tangerang Raya. Dan kita tahu bahwa Pak Dasko adalah orang yang saya kira cukup powerful, mampu mengorkestrasi begitu banyak instrumen-instrumen politik pemenangan. Dan itu yang saya sebut, apakah Andra Soni dan Dimyati ini yang dianggap sebagai newcomer dalam Pilkada Banten akan mampu mengalahkan dominasi Airin. Tentu 3 bulan ini yang akan menentukan segala-galanya. Serangan darat, serangan udara, instrumen-instrumen politik pemenangan pastinya akan dimaksimalkan. Inilah yang saya kira orang akan melihat nantinya apakah Andra Soni dengan kekuatan politik Gerindra plus partai pengusungnya akan mampu mengalahkan dominasi terah politiknya Bu Airin. Mengingat selama ini sepanjang pilkada baik di level provinsi, kabupaten dan kota, terah politiknya Bu Airin nggak pernah kalah. Oke, Bang Melki, artinya ini tinggal wait and see aja lah, lihat dulu bagaimana dari Bang Yudi dan teman-teman bisa meramu
instrumen politiknya sehingga bisa membooster pasangan Andra Sony Dimyati, atau oke, ini juga menjadi satu PR tersendiri bagaimana kemudian mempertahankan dominasi dan label selama ini terah politik dari Ratu Atut sampai ke Airin dan juga Golkar di Banten yang belum pernah terkalahkan. Sebenarnya begini, kalau buat kami di Partai Golkar ya, dengan kemarin sudah ada musyawarah mufakat, ada pembicaraan antara para pimpinan Kim bahwa Golkar diperkenankan atau kami boleh akhirnya bergerak sendiri, akhirnya kami bisa bersama dengan Bu Airin kemarin. Saya pikir itu suatu hal yang bagus sekali, sehingga apapun nanti dinamika politik yang terjadi di Banten itu adalah dinamika politik yang memang sudah tanda kutip ya sepersetujuan atau sudah seizin dari teman-teman pimpinan Kim, khususnya dari Bang Dasko yang sebagai tadi disebut sebagai pemilik dapil di Tangerang Raya atau di daerah Tangerang ya, atau di Banten. Ya. Nah, dalam konteks demikian menurut kami berbagai catatan kaki yang menyertai ya, misalnya tadi kaitan dengan catatan tadi ya soal menyangkut dinasti politik misalnya, atau terkait dengan kekuatan Golkar itu mudah-mudahan tidak begitu kencang lagi karena sudah ada pembicaraan awal yang membuat kompetisi Pilgub di Banten ini relatif sudah lebih kondusif menurut kami. Ya, kenapa kami bilang kondusif? Karena pertemuan antara pimpinan Partai Golkar ya, Pak Ketua Umum Pak Bahlil beserta teman-teman dan juga disertai oleh teman-teman juga dari pengurus Golkar di Banten ya. Bu Airin juga sudah komunikasi baik. Mudah-mudahan ini membuat kompetisi apapun yang terjadi di Banten ini bisa sehat, bisa lebih produktif ya, lebih elegan, dan sekali lagi siapapun pemenangnya nanti tentu itu adalah bagian dari Pak Prabowo Subianto, bagian dari keberlanjutan, sehingga tentu dinamika politik di Banten menurut kami akan relatif jauh lebih smooth ya, tidak terlalu keras karena sudah disertai dengan musyawarah mufakat yang cukup baik dan bagus antara pimpinan Kim khususnya Bang Dasko dengan kami di Partai Golkar yang dibimbing oleh Pak Bahlil kemarin. Dan yang kedua menurut saya yang penting begini, dengan sudah adanya pembicaraan ini mudah-mudahan Pak Andra Sony dan Pak Dimyati ini dua-dua juga sahabat kami, kemudian juga Bu Airin dan Pak Adi juga bisa kemudian membuat kompetisi ini menjadi kompetisi yang baik, yang menang itu rakyat Banten, dan ya kepastian tentang Banten itu tetap menjadi bagian dari provinsi yang menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia, betul-betul membawa warna Pak Prabowo dengan kuat, itu bisa kita juga pastikan itu berjalan. Jadi lebih besar daripada sekedar kemenangan Bu Airin ataupun Pak Andra Sony adalah kepastian bahwa di Banten sendiri Kim dan keberlanjutan tetap akan menjadi pemenang dalam Pilgub Banten kali ini. Oke, Bang Melki. Bang Yudi, begitukah? Artinya sudah ada musyawarah mufakat nih antara Andra Sony Dimyati dengan Airin Ade, karena sama-sama kalau tadi dibilang pesannya keberlanjutan dari Prabowo. Tapi kan kalau Andra Sony Dimyati menang nih jadi sejarah baru loh di Banten. Ya semuanya pasti punya teori, semuanya pasti punya strategi dan lain sebagainya. Bahwa kompetisi itu harus berjalan, saya sepakat. Kompetisi itu harus berjalan dengan baik untuk menghadirkan kader-kader atau pemimpin-pemimpin terbaik dari yang sekarang ada. Nah, tentunya semuanya juga membawa visi misi, membawa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tergantung kemudian nanti bagaimana strategi itu bisa kemudian diterima oleh masyarakat Banten, terus kemudian bisa muncul pemimpin yang lebih membawa Banten lebih maju lagi gitu kan. Itu sebetulnya yang paling prinsip dan paling penting, dan itu harus diuji, teori itu harus diuji, strategi itu harus diuji di lapangan. Bahwa kemudian sebagai anak bangsa, saya yakin semua politisi yang ada di Indonesia ini semuanya kepingin membawa maju daerahnya dan semakin membawa maju Indonesia. Tinggal itu saja strategi dari masing-masing pasangan calon, tim dan sebagainya untuk memenangkan hati rakyat, untuk bisa kemudian meyakinkan rakyat bahwa mereka lah yang layak dipilih, dan itu sedang kami kerjakan. Bahwa kemudian hasilnya kita sangat berharap gitu ya akan terjadi perubahan yang ada di
Banten, sehingga masyarakat Banten lebih maju lagi gitu ya, dan keadilan dan keperataan yang ada di Provinsi Banten akan lebih berjalan gitu. Oke, baik. Nampaknya di awal-awal nih masih smooth ya Mas Hadia semuanya. Tapi kita lihat nanti 3 bulan kira-kira akan memanaskah kemudian kontestasi yang akan terjadi di Banten. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita tunggu strategi-strategi dan jurus-jurus jitunya sehingga nanti kita bisa tahu siapa yang akan memenangkan Banten. Apakah kemudian akan kembali mengulang terah politik yang ada atau kemudian The Rising Star ini akan menjadi pemenangnya. Terima kasih Mas Hadi, Bang Melki, Bang Yudi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda di mana pemilihan kepala daerah sebentar lagi ini akan bergulir dan juga sejumlah partai ini telah berkolaborasi untuk memilih calonnya untuk meraih suara tinggi di pilkada ataupun juga mencalonkan kadernya sendiri sebagai bentuk loyalitas partai. Pemilihan kepala daerah pasca keputusan MK terasa lebih berwarna ketika sebuah partai yang terjebak dengan jumlah kursi di parlemen dan tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri. Keputusan MK bagaikan angin surga untuk partai-partai yang berpotensi mencalonkan jagonya sendiri. Hiruk-pikuk pendaftaran calon kepala daerah di KPU pun ramai dihadiri sejumlah simpatisan, partai dan pendukung para calon yang akan diusung menjadi kepala daerah. Calon-calon potensial kader partai pun diusung dan dikawinkan dengan sosok atau tokoh yang membumi di kalangan masyarakat, mulai dari tokoh agama, selebritis, artis, dan aktor yang tak asing terlihat di layar kaca. Namun hal berbeda yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pilkada kali ini, partai berlogo kepala banteng itu mengusung jagonya sendiri, seakan percaya diri melawan kandidat lain yang berkolaborasi dengan tokoh dari kalangan nasionalis maupun agamis. Seperti di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan percaya diri mengusung kadernya sendiri melawan jagoan dari partai lain seperti Pilkada di Jakarta. Jagoan PDIP, Pramono dan Rano Karno dikeroyok melawan jagoan dari partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Kim Plus pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang berlatar belakang dari Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki basis ideologi agama Islam. Di Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, jago dari PDIP pun mendapat lawan yang memiliki latar belakang kuat kolaborasi nasionalis dan agamis, yaitu Ahmad Lutfi yang berlatar belakang kepolisian dan nasionalis disandingkan dengan Taj Yassin, seorang tokoh ulama dan memiliki basis pesantren yang kuat di Jawa Tengah. Dan di Jawa Barat, pasangan calon dari PDIP melawan 3 kandidat lain yang juga memiliki basis massa yang berbeda. Menurut kacamata pengamat, pencalonan kepala daerah yang merupakan kader partai itu dianggap sebuah hal yang lumrah sebagai bentuk atau cara membangun loyalitas kader terhadap internal partai. Ini juga bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk penguatan kaderisasi dan juga loyalitas internal, sehingga kemudian memprioritaskan kader-kader di internalnya untuk bertarung apapun keputusan dan juga bagaimanapun hasilnya, menang atau kalah, tetapi tetap kader utamanya yang kemudian merepresentasikan nilai-nilai dan juga agenda kepentingan partai. Kemudian selain itu tentu tidak sekedar itu, aspek kaderisasi partai sebagai cara untuk berkelanjutan pun menjadi ukuran. Namun pencalonan tersebut tidaklah gegabah asal comot kader partai, melainkan rekam jejak kader yang pantas untuk diusung. Apa gunanya saat ini kami sebagai partai yang mengandalkan asas kaderisasi, membuat sekolah partai, membuat kurikulum, membuat penugasan demi penugasan, membuat kaderisasi yang berjenjang tahapannya, apabila tidak bermuara pada penugasan pada pemilu. Maka dari itu kader-kader yang dianggap dapat melaksanakan tugas kerakyatan dengan baik, yang keberpihakannya terhadap rakyat kecil sudah teruji,
yang memiliki kemampuan teknis birokratis yang baik untuk mengelola suatu daerah, serta yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang dapat menjangkau ke berbagai lapisan kalangan masyarakat, tokoh-tokoh dengan kriteria tersebut menjadi layak untuk diberi penghormatan maju di dalam pemilu, termasuk pilkada. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok sejumlah nama untuk menjadi menteri di pemerintahannya mendatang. Di antara partai koalisi pun telah mengajukan kandidat yang akan disaring oleh Prabowo Subianto secara langsung. Kasakusuk deretan nama tokoh yang akan masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Sejumlah partai politik yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa kandidat menteri telah menyerahkan portofolio di kementerian dan tengah mengikuti proses penjaringan. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Sementara itu, Hasim Joyo Hadikusumo membocorkan beberapa lulusan SMA Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh bocorkan. Ke istri pun juga saya diam-diam. Dia selalu, siapa ya? Pekan menjelang pelantikan, spekulasi nama maupun tokoh yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran masih digodok. Tetapi Prabowo pernah menjanjikan kabinet pemerintahan mendatang diisi para ahli di bidangnya. Tim TV One mengabarkan. Komisi 2 DPR menggelar rapat konsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu untuk membahas fenomena kotak kosong di 41 daerah di Pilkada 2024. Sedikitnya ada 3 opsi yang akan dipertimbangkan dalam rapat. Opsi pertama adalah pilkada ulang dengan kotak kosong melawan pasangan calon. Kemudian opsi kedua, pilkada dipercepat 2 tahun ke depan dan dibuka pendaftaran baru, di mana selama 2 tahun daerah dipimpin penjabat sementara. Dan opsi ketiga adalah selama 5 tahun ke depan daerah tersebut dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Pada tahun 2024, kegiatan SKP 2 terjadi dan kasasi baik evaluasi dan sosialisasi teks utama pendidikan Pancasila di mana penetapan. Nanti kita akan melakukan pendalaman, tapi ada usulan ya untuk mengatasi jika ya kotak kosong menang, tidak harus menunggu pilkada berikutnya yaitu 5 tahun. Harus ada upaya terobosan mempercepat sebuah daerah jika yang menang itu adalah kotak kosong. Tidak harus menunggu pemilu pilkada berikutnya yaitu 5 tahun, tapi minimal ada usulan agar bisa 6 bulan atau 1 tahun sudah ada pemilu kada berikutnya. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Salah satu pelaku pembunuhan di TPU Talang Kerikil, Sukarami, Kota Palembang, sudah ada niatan sebelumnya untuk melakukan pemerkosaan terhadap korbannya. Hal ini mencuat dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku utama. Pasca meninggalnya salah satu siswa SMP yang ditemukan di TPU Talang Kerikil, Sukarami, Kota Palembang, beberapa waktu lalu, jenazahnya telah dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari lokasi di mana korban dibunuh oleh pelaku.
Dari hasil pemeriksaan psikologi, ada salah satu pelaku utama yang sudah memang ada niatan untuk melakukan ruda paksa terhadap korban. 1 orang ditahan di Polrestabes Palembang, 3 pelaku direhab di daerah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa keempat tersangka tersebut keterangan yang diberikan kredibilitas untuk dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dari hasil pemeriksaan 4 tersangka, Pak, ada niatan apa gimana, Pak? Dari psikologinya, Pak? Dari psikologinya, Pak? Dari psikologinya, untuk niatan sebenarnya sudah tercetus di awal waktu sebelum kejadian, di mana yang bersangkutan itu memiliki rasa senang atau rasa suka kepada si korban. Rasa senang, rasa suka tercetus. Ya. Tapi niatan untuk membunuhnya, Pak, dari psikologinya, Pak? Secara tersier tidak ada niatan untuk itu, namun dia ada niat untuk memperkosa yang bersangkutan. Itu dari pelaku utama apa dari ketiga tersangkanya, Pak? Dari pelaku I. Kepolisian Polresta Tangerang masih mengejar 2 pelaku pencuri motor yang menembak mati seorang warga di depan minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Aparat kepolisian Polresta Tangerang sudah mengidentifikasi kedua pelaku dan tengah melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku. Saat ini kepolisian telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku yang menembak korban. Insiden pencurian motor dan penembakan terjadi pekan lalu. Di saat kejadian, korban memergoki para pelaku yang tengah berupaya mencuri motornya. Korban yang melihat aksi para pelaku kemudian keluar dan melawan kedua pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke kepala korban. Korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku ganjal kartu ATM di minimarket di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku ini berhasil menguras uang tunai milik korban senilai ratusan juta rupiah. Pelaku yang berinisial ES dan MS hanya tertunduk malu pada saat digelandang oleh penyidik Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ke ruang tahanan Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 September lalu. Kedua pelaku ini memiliki peran berbeda, mulai dari mengintip PIN ATM milik korban, mengganjal, dan menukar kartu ATM milik korban. Pelaku berhasil menguras ATM korban hingga 107 juta rupiah. Nah, saat ini kedua pelaku masih diperiksa secara intensif oleh penyidik dan telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Dua tersangka yang sudah diamankan ya, Mas. Ya Pak, bentar Pak. Ya Pak. Oke, hati-hati. Udah dapat angle sampai. Sempat dilaporkan hilang, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas terkubur di pemakaman suku Koto di Jorong. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan gadis Malang tersebut. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan NK di areal pekuburan di pemakaman suku Koto di Jorong, Pasagalombang, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. NK ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad gadis penjual gorengan ditemukan terkubur di tanah sedalam 40 cm. Petugas gabungan tim SAR, TNI, dan Polri selanjutnya mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang untuk keperluan autopsi. Petugas kepolisian Polres Padang Pariaman saat ini masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi. Kabar tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini.
Ya, sesaat lagi pemirsa, program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda dengan tema tragis, mengapa anak-anak makin sadis. Akhir kata, saya Ken Ana. Ya, dan saya Putri Viola. Jangan lupa kami juga akan kembali esok di jam yang sama. Pastikan Anda juga menyaksikan Apa Kabar Indonesia malam besok malam. Selamat malam, sampai jumpa.